Pemirsa, sebuah video penghadangan ambulans yang mengangkut jenazah pasien suspek COVID-19 di Madiun, Jawa Timur viral di media sosial. Kepada supir dan kru ambulans, penghadang mengaku trauma dan meminta status kejelasan jenazah tersebut. Ambulans Rumah Sakit Dolopo Madiun, Jawa Timur yang mengangkut jenazah SRT, warga Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Madiun dihadang Awaludin, salah seorang ketua RT setempat. Awaludin meminta kejelasan status jenazah pasien tersebut. Hal ini dilakukan karena trauma ada warganya yang meninggal di Jakarta dan hingga kini warga masih membencinya. Beruntung aparat Babin Kantipnas dan Babinsa dapat menenangkan penghadang saat keadaan semakin memanas. Sementara kru ambulans menjelaskan pasien yang meninggal pada Minggu sore ini reaktif saat menjalani rapid test, namun hasil swab test belum keluar. Setelah mendapat penjelasan, akhirnya jenazah bisa dimakamkan dengan protokol COVID-19 dan dikawal aparat TNI Polri. Kita kembali menuju Jakarta. Sejak dioperasikannya Tower 4 dan 5, jumlah pasien positif COVID-19 yang menjalani perawatan maupun isolasi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran kian bertambah. Hingga Selasa malam masih terlihat sejumlah mobil ambulans dari berbagai fasilitas kesehatan yang ada di DKI silih berganti masuk ke Wisma Atlet. Menurut warga yang tinggal di sekitar Wisma Atlet, antrian ambulans sudah terjadi sejak Selasa petang menjelang malam. Warga pun sempat merekam video yang menunjukkan sedikitnya ada 8 unit mobil ambulans dan sebuah bus sekolah mengantri masuk ke Wisma Atlet sejak Selasa sore. Sementara di hari Rabu pagi ini tercatat ada 1.740 orang yang masih menjalani rawat inap di Wisma Atlet Kemayoran. Jumlah tersebut meningkat 122 orang dari hari sebelumnya. Saat ini Wisma Atlet mengoperasikan 4 tower untuk menangani pasien COVID-19. Tower 4 dan 5 yang baru beroperasi ini dikhususkan menampung pasien positif COVID-19 tanpa gejala. Sementara Tower 6 dan 7 yang telah lebih dulu beroperasi saat ini dikhususkan menampung pasien dengan kategori gejala ringan dan sedang. Dan untuk informasi selengkapnya sudah ada Vicky Rian di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta dan ada Vena Malinda di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Pertama kita ke Vicky Rian di Wisma Atlet. Vicky, seperti apa suasana di Wisma Atlet siang ini? Ya, baik Deta dan juga Stefani, memang betul sekali sejak dioperasikannya Tower 4 dan 5, ini jumlah pasien positif COVID-19 yang menjalani perawatan maupun isolasi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet kian bertambah. Bahkan pada Selasa malam memang sempat terjadi antrian ambulan yang hendak masuk ke kawasan Wisma Atlet, namun berdasarkan informasi yang kami dapat, antrian ini terjadi bukan karena kapasitas Wisma Atlet yang penuh, namun melainkan memang karena keterbatasan akses pintu masuk ke dalam Wisma Atlet serta memang terjadinya secara berbarengan dan dibutuhkan waktu untuk pendataan para pasien yang hendak menjalani perawatan maupun isolasi di Wisma Atlet Kemayoran ini. Dan berdasarkan data terakhir yang kami dapat sehingga Rabu pagi tadi memang ada peningkatan jumlah pasien yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini sebanyak 122 orang, sehingga total memang hingga hari ini tercatat masih ada 1.740 pasien baik yang menjalani rawat inap maupun isolasi secara mandiri. Memang berdasarkan informasi yang kami dapat sejak dioperasikannya Tower 4 dan 5 ini banyak sekali rujukan baik dari rumah sakit maupun fasilitas kesehatan yang ada di DKI dalam merujuk pasiennya, dan di Tower 4 dan 5 sendiri memang ini dikhususkan untuk menampung para pasien yang tidak bergejala. Namun memang di Tower 5 yang saat ini sudah resmi beroperasi, ini mampu menampung setidaknya sebanyak 1.570 tempat tidur. Sementara untuk Tower 4 sendiri masih terus diupayakan untuk nantinya dapat siap dihuni oleh para pasien tidak bergejala. Dan di Tower 6 dan 7 yang sebelumnya telah lebih dulu beroperasi, memang ini nantinya akan dikhususkan untuk para pasien dengan kategori gejala ringan dan juga sedang. Deta, Stefani, kembali ke Anda. Baik,
Terima kasih Vicky. Nah pemirsa, selain Wisma Atlet, pemerintah juga menyiapkan tempat isolasi di Gor Grogol, Jakarta Barat. Kita pantau langsung, ada Vena di sana. Vena, apakah Gor Grogol ini sudah siap menjadi tempat isolasi pasien COVID? Baik Deta dan Stefani, sejak Rabu pagi tadi kami melihat belum ada persiapan khusus dari Gor Grogol Petamburan ini. Berdasarkan atau melalui sambungan telepon dari pihak pengelola Gor menyebutkan bahwa hingga saat ini masih belum bisa mengkonfirmasi kapan Gor ini akan secara aktif digunakan untuk tempat karantina bagi pasien COVID-19. Karena ini di dalam Gor, Deta dan juga Stefani, terdapat atau digunakan untuk tempat penyimpanan dan juga pendistribusian bahan-bahan logistik ataupun bantuan sosial dari pemerintah setempat, sehingga tadi kami melihat beberapa pintu harus terkunci rapat ataupun tergembok dan tidak ada orang yang berlalu lalang, atau dalam hal ini kondisi atau suasana di sekitar area Gor Grogol Petamburan ini terpantau steril dan hanya terlihat beberapa petugas saja yang berjaga. Namun Deta dan juga Stefani, jika nantinya Gor ini akan secara aktif digunakan tempat karantina pasien COVID-19, nantinya rencananya ada sekitar 100 tempat tidur yang bisa diletakkan di dalam Gor, dan tadi kami juga sempat menanyakan kepada petugas dan bisa digambarkan untuk kondisi di dalam Gor ini terdiri dari 2 lantai dan kemudian dilengkapi dengan tribun. Selain itu juga terdapat musola dan juga 2 toilet untuk pria dan 2 toilet untuk wanita. Sehingga dipastikan jika nantinya tempat ini dijadikan tempat karantina bagi pasien COVID-19 akan bisa digunakan begitu maksimal oleh tenaga medis. Selain bisa merawat dengan pasien tersebut, mereka juga bisa meletakkan sejumlah alat-alat kesehatan yang dibutuhkan oleh pasien COVID-19. Deta dan Stefani, meskipun pemerintah sudah menambahkan sejumlah lokasi untuk isolasi atau karantina pasien COVID-19, tentu ini diharapkan dan dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap berhati-hati dan mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari bahaya penyebaran virus COVID-19. Deta dan Stefani. Baik, terima kasih Vena Malinda melaporkan dari Gor Grogol. Sebelumnya juga ada Vicky Rian melaporkan dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hari ketiga pelaksanaan PSBB Jilid 2 di Provinsi DKI Jakarta, suasana penumpang di Stasiun Manggarai terpantau ramai terkendali pada jam sibuk. Sejumlah aturan baru diterapkan pemirsa pada masa PSBB kali ini. Salah satunya imbauan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan masker jenis buff dan scuba. PT Kereta Komuter Lain masih melakukan sosialisasi kepada pengguna KRL terkait dengan imbauan untuk tidak menggunakan masker jenis scuba dan buff. Para penumpang KRL diharapkan tidak lagi menggunakan masker berbahan scuba atau buff tersebut karena penyebaran droplet diyakini masih dapat terjadi dan dibutuhkan masker yang memiliki daya lapis lebih. Meskipun imbauan ini sudah dikeluarkan, sejumlah masyarakat masih terpantau menggunakan masker jenis scuba dan buff saat menggunakan KRL. Hari ini saya masih belum tahu, jadi mungkin mulai nanti sore saya harus ganti masker scuba. Ini saya pilih karena lebih tipis dan juga tidak ganggu pernafasan. Cuman karena dari himbauan terkait protokol kesehatan ya harus ikutin. Saya belum tahu, tapi pernah saya baca, kalau nggak salah kemarin saya baca iya. Tapi penjelasan detailnya saya nggak baca lagi. Nih. Tapi saya memang selalu double. Saya selalu double, wajib double. Karena yang depan ini saya selalu... Alasan pelarangan mengenakan masker scuba juga diamini Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito. Wiku menyatakan masker scuba dan buff tipis dan tidak memiliki filter udara seperti yang dianjurkan guna menangkal COVID-19. Satu lapis saja dan terlalu tipis, sehingga kemungkinan untuk tembus tidak bisa menyaring lebih besar. Maka dari itu disarankan untuk menggunakan masker yang berkualitas untuk bisa menjaga. Selain itu, masker scuba sering mudah untuk ditarik ke bawah di dagu sehingga fungsi masker jadi tidak ada. Maka dari itu, gunakanlah masker dengan cara yang tepat untuk bisa melindungi, menutup area batang hidung sampai dengan mulut dan dagu.
serta rapat di pipi. Demikian kami jelaskan terkait dengan masker tersebut.